بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada subuh ini. Hidayah dan taufiknya begitu kuat mendorong kita untuk hadir, dan mudah-mudahan sabar berhimpun dalam majelis penuh berkah dan rahmat ini. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan majelis ini menghadirkan berkah melimpah dan juga rahmat yang tercurah atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya menjelaskan tentang fikih prasolat, izinkan saya menyampaikan dan menjelaskan tentang satu pertanyaan yang mungkin juga ada di benak kita bersama-sama, namun kita belum menemukan jawabannya. Jika yang sudah menemukan jawabannya, mudah-mudahan semakin memantapkan apa yang telah kita pahami. Ada pertanyaan khususnya kepada saya, kenapa sebelum ngaji di setiap pengajian itu membaca surat Fatihah. Setelah salam, saya biasanya Al-Fatihah saya baca, dan yang berkenan pun membaca. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama-sama penjelasan tentang hal itu. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahmatullah alaih, ia berkata, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan, apa yang beliau riwayatkan, anna sahabata kanu idza jalasu iftahu majalisahum bi qiraati ayatin minal Qur'an. Kata beliau Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullah alaih, sesungguhnya para sahabat Nabi, jika mereka duduk bersama, mereka memulai majelisnya dengan membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Tidak ada majelis yang dihimpun oleh para sahabat itu kecuali pasti dimulai dengan membaca ayat Quran, beberapa ayat Quran. Selanjutnya beliau berkata, wastahabbu anna qira'ata suratan wa ayatin minal Quran qabla tadrisil fiqhi aw ghairihi wa ba'dahu. Dan disunnahkan membaca satu surat atau beberapa ayat dalam Al-Quran sebelum belajar fikih atau ilmu yang lainnya, dan juga sunnah membaca surat Al-Quran juga sesudah ngajinya.
Selanjutnya, kembali penjelasannya Syekh Ali bin Muhammad bin Abdullah dari Utsman bin Ahmad, dari Hasan bin Salam, dari Utsman, dari Syu'bah, dari Ali bin Al-Hakam, dari Abu Nasrah. Ia berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam izad tama'u tadzakarul ilma qara'u suratan minal Qur'an." Jika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul untuk belajar ilmu, maka mereka memulai membaca satu surat dari Al-Quran. Dari tiga keterangan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebiasaan para sahabat Nabi itu kalau mau belajar atau majelis itu pasti dimulai dengan membaca Al-Quran. Apakah satu surat utuh ataukah beberapa ayat? Nah, saya biasanya sebelum ngaji itu memulai dengan membaca satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Saya memilihnya karena dalam penjelasan ini tidak mengkhususkan surat apa, ayat apa, terserah mau dibaca surat apa. Seumpama pun jenengan saya baca, saya ajak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yasin, ya yuk baca Yasin bareng-bareng dulu. Kenapa saya memilih Fatihah? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, jenengan hafal semua. Yang pertama itu jenengan pasti hafal. Yang kedua, surat Al-Fatihah itu menjadi surat standar seorang muslim hafal Quran. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah menjadi rukun qauli dalam sholat. Kalau tidak hafal Al-Fatihah, apa bacaan dalam sholatnya? Dan yang rukun harus dibaca itu Fatihah. Surat yang lain tidak harus. Menjadi sunnah bacaannya setelah baca surat Al-Fatihah. Sehingga membaca surat Al-Fatihah sebelum ngaji itu adalah menjadi pilihan saya dan pilihan beberapa guru kita, agar supaya kita itu ada mirip-miripnya dengan para sahabat Nabi. Kalau seumpama saya ngaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung menjelaskan A, B, C, D, E, malah nggak mirip dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal satu surat meskipun pendek, beberapa ayat meskipun tidak banyak. Nah, jadi penjabarannya itu membaca ayat Qur'annya. Fatihahnya apakah harus? Tidak. Jenengan boleh memilih apapun. Contoh, jenengan mau meeting, kok diperhatikan yang ikut meeting di ruangan itu muslim semua. Baiknya memang dibacakan ayat Qur'an sebelum mulai meeting. Sekali lagi, perhatikan, para sahabat Nabi itu kalau idza jalasu, kalau mujalasah, duduk bersama, itu pasti memulai dengan membaca Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran yang semua umat Islam pasti hafal, ya Fatihah. Apakah harus Fatihah? Enggak. Boleh kok sebelum kajian begini, Bapak Ibu sekalian, kita baca surat Al-Baqarah. Keren itu malah. Karena 2 juz lebih. Tapi saya kok yakin gak ngaji akhirnya, karena menyelesaikan baca Al-Baqarah saja tidak selesai-selesai, bisa 1 jam itu. Nah, kalau mungkin kita pernah mendengar katanya tidak boleh mengawali sesuatu atau majelis itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya kita tanya juga mana dalilnya, penjelasannya mana. Kalau ini saya rujuk di dalam kitab Fiqh Al-Mutafaqih, Fiqh wal Mutafaqih, Al-Faqih wal Mutafaqih nama kitabnya.
Di situ sudah saya kasih rujukan jilid 3 halaman 50. Kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Bahwa disunnahkan bagi seorang muslim yang mujalasah, bikin majelis, mau mengawali ngaji fikih dan sebagainya, membaca satu surat atau beberapa ayat dalam Al-Quran. Jangan sampai ruangan itu kita gunakan hanya untuk bicara ngalor ngidul dan sebagainya tanpa ada bacaan ayat Al-Quran. Karena subuh ini kita akan membahas tentang fikih prasolat, maka dimulainya dengan baca Quran. Apa itu? Surat pertama dalam Al-Quran, surat yang harus dibaca di dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Mengatakan boleh, ini dasarnya. Kalau tidak boleh, apa dasarnya? Rujukannya di dalam kitab apa, sehingga clear. Kita tidak hanya mengatakan tidak boleh tanpa data. Padahal yang mengamalkan itu, yang mengajak baca surat Al-Fatihah atau yang lainnya itu by data. Maka sekali lagi, kalau kita berkata, oh saya tidak setuju kalau awal majelis itu baca surat Al-Fatihah, silahkan. Akan tetapi jangan menyalahkan. Kalau mau menyalahkan, mana datanya? Menggunjing itu dilarang, ada ayatnya, ada dalil. Memfitnah itu dilarang, ada ayatnya. Melakukan ini itu dilarang semuanya, ada dalilnya. Sekarang kalau baca Fatihah itu di awal majelis dilarang, apa dalilnya? Jangan sampai kemudian yang punya dalil mengamalkannya itu disalahkan, yang menyalahkan tidak pakai dalil. Ini tidak apple to apple namanya. Dalilnya apa? Katanya. Nah itu yang repot. Kata siapa? Kata guru saya, Ustadz A, Ustadz B. Apa dalilnya? Diminta sehingga tidak kita menyalahkan tanpa data. Itu namanya menyalahkan tidak ilmiah. Padahal yang mengamalkan sudah ilmiah. Maka saya tidak setuju dengan dalilnya itu. Oh silahkan, nggak masalah. Berarti kan bukan tidak ada dalilnya. Hanya jenengan yang tidak setuju dengan dalilnya. Nah sekarang sampai tidak setuju dengan dalilnya. Dalil yang melarang mana? La taqra'ul fatihata fi awwali majlisin. Contoh, seumpama jenengan punya data atau teman-teman kita punya data. Janganlah memulai majelis dengan baca Fatihah. Keren kalau ada seperti itu. Ada Pak, siapa? Qultu. Saya itu yang berkata. Kalau qultu ya sekali lagi bukan dalil. Nafsu itu. Bukan ilmu tapi nafsu. Saya kira itu untuk memulai kaji kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita ngaji fikih prasolat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bersama-sama bahwa solat itu perintahnya bukan dititipkan kepada malaikat Jibril lalu kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi perintah solat itu Allah menggunakan cara lain. Jibril jemput Muhammad. Biasanya malaikat Jibril berstatus sebagai kurir dalam bahasa sekarang. Kurir wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kali ini bukan risalah diantar oleh kurir bernama malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Nabi Muhammad diperintah, kamu sekarang sebagai penjemput dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dijemputlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa itu dicatat di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan ila akhiril ayat. Dan peristiwa itu menjadi mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat terbesar kedua pasca Al-Quran.
Mukjizat terbesar pertama adalah Al-Quran, mukjizat terbesar kedua adalah Isra dan Mi'raj, dan mukjizat terbesar ketiga adalah terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Bulan telah sudah terbelah. Nah, yang keempat, yang kelima terserah. 1, 2, 3 saja yang dijelaskan oleh para ulama. Juga sholat itu menjadi pertanyaan pertama yang diajukan kepada kita dalam hisab nanti. Awwalu ma yus'alu. Pertama yang akan ditanya oleh Allah bukan seberapa tinggi jabatanmu, bukan seberapa banyak menghimpun harta, bukan seberapa banyak anak yang telah kau lahirkan, akan tetapi sholatnya. Dan ternyata sholat itu adalah menjadi ibadah yang tidak ada toleransi untuk ditinggalkan, hanya diberi dispensasi. Kalau capek bepergian ada dispensasinya, bukan toleransi meninggalkannya. Sakit juga diberi dispensasi, bukan toleransi untuk meninggalkannya. Dan sholat itu kalau ditinggalkan tidak ada penggantinya kecuali mengganti sholat itu yang ditinggalkan. Berbeda dengan ibadah yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ibadah yang lainnya, puasa, oh saya hamil, saya menyusui, diganti dengan fidyah. Tapi kalau sholat subuh ditinggalkan, saya ganti dengan sedekah 1 miliar pun, no. Diganti dengan khatam Quran 3 kali pun enggak cukup. Saya ganti dengan puasa sebulan berturut-turut karena meninggalkan sholat subuh, katakan enggak bisa. Saya haid, enggak puasa, ya sudah, diganti di bulan yang lain. Sholat saat haid silahkan, dilarang memang. Bukan didispensasi, bukan ditoleransi, bahkan dilarang sholat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi penyegaran bagi kita untuk mengevaluasi kembali sholat kita. Pertama, kita mengambil subtema surutu sihhati sholat, yaitu syarat sah sholat. Syarat itu pra. Sebelum sholat saya itu kudu ngapain dulu sih? Disebutkan wasurutu sihhatis sholati ijmalan tis'atun. Syarat sah sholat secara global ada 9. Boleh jadi loh di antara kita sudah bertahun-tahun sholat, namun kalau ditanya syarat sah sholat ada berapa Pak dan apa saja, boleh jadi ada yang belum bisa menjawab. Kira-kira kalau saya tes satu persatu maju ke sini, tidak bisa berdiri. Pak Sofirin, 9 syarat sah sholat. Sebutkan satu persatu. Nah, dari 9 itu minha salah satun amatun. Yang 3 menjadi syarat yang bersifat umum, menjadi syarat semua ibadah. Likulli ibadatin. Sementara as-sittatu al-baqiyatu khassatun bi sihhatis shalat. Yang 6 itu menjadi syarat sah khusus untuk sholat. Yang 3 itu syarat bersifat umum. Puasa mesti ada 3 ini, haji juga ada 3 ini, zakat juga ada 3 ini. Tapi yang 6 itu khusus dalam sholat. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. 3 khusus umum, yang 6 khusus untuk sholat. Perinciannya seperti apa? Yang bersifat umum itu al-islamu wal aqlu wat tamyizu. Ini syarat umum bagi hamba Allah yang mau beribadah, ibadah apapun.
Pertama, dia kudu login dulu Islam. Kudu login dulu. Kalau belum login, nggak bisa. Contoh, saya hafal semua bacaan sholat karena saya menghafalkan. Saya juga tahu gerakan-gerakan sholat, tapi saya masih Nasrani. Ya tidak sah. Baca dulu kalimat syahadat, baru sholat. Saya juga puasa kok, nahan lapar mulai fajar sampai matahari terbenam. Di bulan Ramadan saya ikut ya, oh nggak bisa. Baca syahadat dulu, baru kemudian puasa. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Ini tentu kemudian mengecualikan saudara-saudara kita yang satu, yaitu gila. Atau sekarang disebut dengan ODGJ. Sekarang tidak boleh, secara etik tidak boleh nyebut gila, itu tidak boleh. ODGJ, orang dengan panjangannya apa Pak? Orang dengan gangguan jiwa. Saya bisa menyebut ODGJ tapi tidak hafal kepanjangannya. Majnun, gitu ya, dalam bahasa Arabnya majnun. Atau orang yang wahm. Wahm itu apa ya? Memiliki keterbelakangan mental itu. Yang mohon maaf saya sebut ya, biasanya wajahnya mirip. Mirip semua wajahnya. Apa bahasa kita yang autis? Bukan autis ya. Apa? Sindrom. Mungkin itu lebih tepatnya itu ya. Itu sudah tidak wajib. Termasuk orang yang tidak wajib karena dianggap akalnya itu tidak bekerja dengan maksimal adalah orang yang epilepsi. Ayan. Tapi ketika sadar, seger kembali ya wajib kembali. Saya ambil contoh begini. Dia itu ayannya itu kambuh seumpama mulai kira-kira jam 5 sore. Lalu kemudian terus diupayakan jam 8 malam itu sadar kembali. Berarti ada yang terlewatkan sholatnya? Maghrib ya. Maghribnya tidak wajib. Isaknya karena masih ada waktu ya dibimbing untuk sholat. Termasuk orang yang tidak masuk kategori berakal ini adalah haram. Haram itu orang yang sudah pikun. Fisiknya seger buger, makan juga banyak habisnya, tidurnya nyenyak, kemana-mana juga jalan kaki, akan tetapi kinerja otaknya sudah benar-benar lambat. Maka selalu saya ceritakan, saya punya buyut. Namanya buyut mesti tua. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Nah, punya rajin ibadah meskipun sudah sepuh. Tapi begitu. Kalau sholat, bangun tidur terus sholat. Apakah bangun tidur, contoh ba'da zuhur, jam 1 tidur, lalu kemudian jam 3 bangun, terus sholat. Pokoknya sholat usai tidur mesti 2 rakaat dan pakai kunut. Dianggap semuanya subuh. Selos sudah terserah. Bahkan termasuk orang yang pikun itu dalam puasa juga tidak wajib apa-apa. Kalau jenengan punya nenek atau punya orang tua, fisiknya seger, buger, sehat, namun akalnya ya sudah tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu diqadha dan sebagainya, free dia. Malaikat Raqib Atid itu sudah tutup buku. Maka kebaikan dan keburukannya tidak lagi dicatat karena dia kembali seperti dulu sebelum mukallaf. Sebelum usia dia haid dan sebelum usia dia mimpi basah. Kemudian yang ketiga cakap, tamyiz namanya. Dia ngerti, ditanya,
Doa iftitah itu posisi dalam sholat apa? Oh, sunnah. Terus baca Fatihah itu wajib, baca surat itu sunnah, dan seterusnya. Dia paham betul, cakap tahu bahwa ini fardu, ini yang sunnah. Tidak meyakini yang sunnah menjadi fardu atau sebaliknya. Contoh dalam wudhu, Pak. Itu anak-anak kalau masih TK itu ada namanya tepuk wudhu. Tepuk wudhu itu ya 1, cuci tangan, 2, kumur-kumur. Baru kemudian setelah 1, 2, 3 cuci wajah, basuh tangan, usap telinga. Nah, kalau ditanya ke anak-anak, usap telinga itu hukumnya wajib apa sunnah? Bagi mereka wajib. Nah, berarti belum cakap. Yang betul itu basuh atau ngusap telinga itu hukumnya sunnah. Nah, kalau belum bisa membedakan antara yang rukun dan yang sunnah, berarti boleh dikatakan belum tamyiz. Dia sholat belum wajib. Nah, Bapak Ibu sama jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya yang khusus surutu sihhatis sholat, pertama adalah dukhulul waqti, masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, belum wajib sholat. Dan kita belum masuk syaratnya. Makanya perlu ketika kita dalam kondisi dan situasi tertentu memastikan ini udah masuk waktu sholat subuh apa belum. Mungkin kita dalam satu keadaan suatu saat nanti. Kalau sekarang mungkin aman-aman saja lah. Pengingat waktu sholat itu banyak dan melimpah sekarang. Kita didukung beberapa teknologi. Bahkan kita didukung oleh faktor lingkungan yang mendukung kita. Faktor lingkungan. Sehingga sekarang itu untuk mengetahui masuk waktu sholat itu tidak sulit lagi. Kalau dulu begitu sulit. Tidak ada teknologi yang membantu kita untuk diingatkan masuk waktu sholat. Yang kedua, waraful hadasi, suci dari hadas. Tentu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi junub. Kemudian wa izalatun najasati, suci dari najis. Perhatikan kakinya, perhatikan badannya, pakaian dan tempatnya. Ada perkara najis apa enggak? Di badan enggak ada. Di pakaian tidak ada, kemudian di tempat nggak ada. Karena ada ya masjid tertentu, saya kasih contoh, saya sebut di Masjid Baitur Rahman, Masjid Raya, PKT. Itu kadang-kadang Allah. Kemudian lihat, kalau ini besinya itu bayang-bayangnya menyamai besi, besinya berapa senti? Sekian senti. Bayang-bayangnya sekian senti, maka berarti sudah masuk waktu asar. Di tengah lapangan kita tancapkan tongkat berapa semeter, bayang-bayang semeter, tongkatnya semeter, sudah masuk waktu asar. Sekarang kita sudah tidak itu lagi. Bahkan jam pun kita tidak melihat sekarang. Kenapa? Titik. Kadang handphone kita juga membantu kita. Allahu Akbar Allah. Oh, berarti sudah masuk waktu alarm sekarang. Sehingga sudah tidak lagi kita lihat matahari. Maka kalau bahasanya Kiai, dulu itu mulai zaman Nabi, itu kalau mau sholat itu pasti melongo ke langit dulu. Makanya kata Kiai dulu begini, muadzin zaman Nabi dulu itu selain suaranya bagus dan panjang ketika melantunkan azan, itu harus punya dua keahlian lain. Keahlian pertama itu melihat posisi matahari untuk masuk waktu. Saya yakin Pak Sobirin tidak bakalan sekarang lihat matahari. Pokoknya udah waktunya jam.
Yang kedua, kita tahu sahabat Bilal bin Rabah itu kalau azan itu manjat pohon kurma. Harus punya keahlian manjat. Cocok kalau Pak Sobirin dulu sering mencuri mangga itu juga cocok. Pinter berarti. Nah sekarang sudah bukan orangnya yang naik tapi spekernya yang naik. Orangnya tetap di bawah. Nah, sudah waktu syuruk ya. Kita yang terakhir, kita simak hadis berikut ini. Yang otentik ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dzuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril 'asr wa waqtul 'asr ma lam tasfarrash syamsu wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghibis syafaqu wa waqtul 'isya'i ila nisfil lailil awsati wa waqtu subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, amin. Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur ialah jika matahari telah condong atau tergelincir ke barat dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu belum asar. Jadi kalau sudah bayangan orang itu menyamai orangnya tingginya, itu sudah masuk waktu asar. Waktu asar masuk selama matahari belum menguning. Berarti sampai matahari terbenam. Begitu waktu termasuk waktu maghrib selama awan merah belum menghilang. Begitu matahari terbenam sudah masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai warna jingga di ufuk barat itu belum hilang. Kemudian waktu sholat isya hingga tengah malam. Dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Ya waktu syuruk seperti tadi. Maka penggunaan jam, meskipun di masa Nabi sudah ada jam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan jam. Sekali lagi di masa Nabi itu sudah ada jam, tapi tidak menggunakannya, tetap menggunakan matahari. Nah, ini sudah kita tinggalkan sekali lagi. Sudah tidak menggunakan matahari saat sholat, kita sudah pakai jam atau sudah bahkan pakai alarm. Yang penting adalah waktunya benar-benar sudah masuk. Itulah kenapa waktu jam itu naik turun ya. Waktu sholat itu kan naik turun. Contoh asar sekarang itu lebih awal. Padahal 1 bulan yang lalu itu mendekati jam 4 asar. Tapi kalau pakai matahari tetap segitu-gitunya. Makanya kemudian dari Kementerian Agama perlu merilis waktu sholat. Karena waktu sholat itu naik turun. Subuh pun sekarang juga semakin mundur, semakin lebih awal. Padahal 1 bulan yang lalu itu menyentuh sampai jam 5 baru subuh. Sekarang kurang. Nah, semoga bermanfaat, semoga berbarokah. Bahwa syarat sah sholat secara umum ada 3, khusus ada 6. Waktu sholat pastikan sudah masuk. Karena belum masuk waktu sholat tidak sah sholatnya. Semoga bermanfaat dan berbarokah. Wallahu a'lam bishawab. Ah